Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kakak akan menjelaskan tentang kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku. Pelajaran Al-Quran hadis ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian kepedulian sosial. Nah, maksud dari kata kepedulian berasal dari akar kata peduli yang artinya memperhatikan atau menghiraukan. Menaruh peduli berarti menaruh perhatian atau menghiraukan sesuatu. Misalkan kalian punya teman, ya kan? Terus teman kalian sakit, terus kalian ngejenguk. Itu berarti kalian punya rasa peduli, ya kan? Masa kalian ini sih teman kalian sakit, kalian diem aja. Terus masa kalian malah senang-senang gitu, ngetawain dia yang dia sakit. Berarti kalian punya rasa peduli apa enggak? Enggak. Apa? Bahagia di atas penderitaan orang. Nah, bahagia di atas penderitaan orang lain, ya kan? Berarti kamu nggak punya rasa peduli, ya kan? Nah, kepedulian merupakan suatu sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain sama anggota masyarakat. Nah, kepedulian sosial bukan berarti mencampuri urusan orang lain, ya kan? Peduli bukan berarti mencampur, ikut serta mencampur gitu ya, urusan orang lain, hidup orang lain. Bukan kan, kalau itu beda lagi, ya kan? Kalau kayak gitu misalkan kita kepo sama urusan orang lain, beda kan dengan peduli, Beda. ya kan? Beda dengan kepo urusan orang lain. Nah, cara untuk membentuk jiwa sosial dalam kehidupan masyarakat yaitu ada 3. Yang pertama, menyadari bahwa rezeki adalah berasal dari Allah dan jika Allah menghendaki dapat diambil dalam waktu yang relatif singkat. Misalkan gini, kalian lagi butuh uang, kalian kerja, tapi belum dikasih, misalkan apa ya, kalian jualan, kayak tadi jualan all shop ya kan? Ya. Nah, kalau misalkan Allah belum menghendaki kalian itu rezekinya langsung gitu ya, rezekinya langsung banyak gitu, jualannya langsung laris, gak apa-apa kan walaupun kalian udah berusahanya sampai kesini gitu ya ordernya. Tapi kalau misalkan Allah belum menghendaki, gak apa-apa kan rezekinya gitu nyampe, ya kan? Tapi Allah punya cara, misalkan gini, kamu lagi butuh uang, misalkan ada saudara gitu ya yang lagi kena musibah. Allah kalau berkehendak langsung tiba-tiba ada yang ngasih uang. Nah itu Allah udah langsung berkehendak. Berbeda dengan kalau kita berusaha kan Allah belum berkehendak, sama ada ya belum ada rezekinya. Nah yang kedua yaitu menyadari bahwa kepedulian sosial termasuk ibadah yang pasti akan mendapat pahala dari Allah. Nah dengan kita peduli sesama teman gitu, termasuk dengan tolong menolong kan. Nah dalam Islam tolong menolong harus, ya kan? Wajib. Nah kita sebagai manusia orangnya bersosialisasi apa enggak? Bersosialisasi kan. Terus kita saling membutuhkan sama teman. Misalkan gini, yang si A dia jualan apa ya? Jualan beras. Yang si A dia petani, yang si B dia jualan beras, dan yang si C dia jualan misalkan nasi uduk. Saling ini enggak? Saling membutuhkan enggak? Saling kan? Si petani misalkan butuh uang. Nah, si pedagang beli beras ke si petani. Tukar kan? Ya kan bertukar barang dengan uang. Nah, nanti yang si pedagang butuh beras bertukar lagi sama dengan yang tukang jualan nasi uduk. Nah, nanti tukang jualan nasi uduk bertukar lagi dengan orang yang sedang kelaparan kayak gitu, ya kan? Saling membutuhkan. Terus yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari sifat atau tamak, pikir dan bakhil. Misalkan gini, kamu punya teman, dia sedang butuh, misalkan dia butuh uang buat beli buku, kayak gitu, ya kan? Kamu punya uang lebih, nah kamu nggak mau berbagi sama teman kamu yang lagi membutuhkan, nah itu nggak boleh. Berarti kamu termasuknya ke pelit, ya kan? Iya. Jangan menolong. Nah, yang kedua yaitu perlunya memiliki kepedulian sosial. Perlu apa tidak kita? Perlu. Nah, kalau misalkan kita tidak memiliki kepedulian sosial, misalkan gini, kamu temannya lagi sakit, ya kan? Kamu nggak peduli, kamu bodo amat gitu. Kamu nggak mau ngejenguk, ya kan? Nggak mau nolongin kayak gitu. Terus nanti pas kamu lagi sakit, nanti teman-teman kamu juga nggak peduli sama kamu, mau? Enggak.
ketiga yaitu menciptakan kerukunan dan kebersamaan dalam masyarakat. Dengan adanya pedulian sosial, kita menciptakan kerukunan, misalkan bersama teman, sama masyarakat di kampung kayak gitu. Nah, yang keempat yaitu menghilangkan kesenjangan kesejahteraan sosial. Nah, ini yang keempat itu misalkan gini ya, dengan kamu peduli, kita malah dekat, ya kan, menumbuhkan rasa sayang, ya kan. Nah, kalau kita tidak peduli, kita kan kayak jauh kan, kayak memutuskan silaturahmi, ya kan, memutuskan hubungannya sama dia, kita kayak gitu. Itu bisa menghilangkan kalau misalnya kita peduli. Nah, pedulian sosial ini ada hubungannya dengan surat Al-Maun. Nah, surat Al-Maun ini merupakan sebagian ayat-ayat Allah yang menganjurkan perlunya menumbuhkan kepedulian sosial. Surat Al-Maun menjelaskan tentang sifat-sifat manusia yang buruk dan yang mulia. Ada yang mau membacakan surat Al-Maun? Adik. Tadi kita tuh Sudah ya Allah. Siapa? Oh. Kelas ya. Nah, kelas semangat. Subhanallah. Coba kita baca bareng-bareng ya. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, nyambung dengan kepedulian sosial, nyambung kan ya, berhubungan. Nah, ini kayak orang-orang yang berbuat ria. Kayak tadi, dia tidak mau membantu orangnya, ya kan? Tidak mau membantu temannya orang yang lagi membutuhkan bantuan kita, ya kan? Pertolongan kita. Terus, ini ya. Dan dengan menolong dengan barang berguna. Misalkan teman kamu dia butuhnya buku, ya kan? Walaupun kita nggak punya uang, tapi kita bisa memberikan buku kita kan yang masih ada di rumah, ya kan? Daripada tidak bermanfaat, mendingan kita kasih ke teman kita, ya kan, yang lagi membutuhkan, bermanfaat insya Allah, ya kan? Ya. Nah, terus di sini juga ada orang-orang yang lalai dari sholatnya. Tahu maksud dari orang-orang yang lalai dari sholatnya? Malas. Ya, orang yang menunda-nunda sholat. Misalkan gini, sekarang pulang misalkan jam 1, ya kan? Udah waktu zuhur kan? Ya. Terus kalian ngajak teman kamu buat sholat. Terus jawabannya apa? Misalkan gini, nggak dulu belum jam 1:30. Terus ini jam 1:30. Nggak dulu, belum jam 2 kayak gitu, ya kan? Itu boleh apa enggak? Enggak. Nah, tiba-tiba misalkan
kayak gitu. Taunya di jalan misalkan si A itu kelihatan kecelakaan. Ini enggak ada waktu buat sholat, bisa gak diganti? Enggak kan? Kayak gitu jangan ya. Kalau udah waktunya sholat, udah sholat. Takutnya nanti kita nggak punya waktu buat sholat subuh lagi, kan? Nah, di sini juga terdapat hadis yang menjelaskan tentang kepedulian sosial juga. Nah, ini kepedulian sosial juga masuk kepada anak yatim. Kita harus gak peduli terhadap anak yatim? Harus kan, malah wajib, ya kan? Kita terhadap anak yatim wajib. Itu pahalanya, tahu pahalanya? Kalau kita tolong gitu anak yatim, pahalanya besar ya? Iya. Lumayan dapat 20.000, ya kan? Iya. Uang misalkan 20.000 tambah 1.000 jadi 19.000. Nah, jadi 20.000 kan? Iya. Iya, jadinya walaupun sekecil apapun kita memberi kepada anak yatim itu apa ya namanya bermanfaat bagi anak yatim itu, ya kan? Walaupun misalkan ini baju kalian udah bekas, bajunya bukan bekas ya, nggak dipakai lagi di masa kalian, ya kan? Kalian kasih ke orang yang membutuhkan aja, ya kan? Kalau di kampung ada kan misalkan anak yatim, tapi perekonomiannya sangat tidak banyak. Kita kasih baju kita yang udah pakai, dia senang. Ya, dan anak yatim itu nggak boleh dipakai, ya kan? Misalkan ketawain kayak gitu, nggak boleh kan? Nggak boleh. Misalkan dia kayak gini, teman kamu misalkan dia baru meninggal, apa ya orang tuanya, dia anak yatim, kalian malah ketawain. Lu jangan situ atau? Kita peduli, ya kan? Harusnya kayak gimana kalau misalkan mau kayak gitu, dari orang tua kayak gitu. Harusnya kita ngetawain, ngecek atau kayak gimana? Hah? Kayak gimana? Ayo, kalau misalkan sama yang kena musibah, kita sudah ada rangkulnya kan? Iya. Kita ada rangkulnya dia. Dia pasti jangan dia, ya kan? Iya. Jangan sampai dia sedih terus. Jangan semangat sama hidupnya yang di masa depan, ya kan? Iya, jangan sampai kita malah mengejek dia. Ih, dia dulu punya ini, dia kayak gini, kayak gitu. Gak boleh itu, ya. Nah, ini ada hadisnya yang artinya aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan telunjuk jari tengah serta beliau merenggangkan antara keduanya. Misalkan gini, ini jari tengah, telunjuk sama jari tengah. Nah, orang yang menyayangi anak yatim kita kan seperti ini dengan nanti, ya kan? Nah, nanti di surga mereka seperti ini, seperti saudara kayak gitu. Makanya kita harus menyayangi anak yatim, ya. Jangan pernah malu punya teman anak yatim, ya kan? Kadang ada orang yang malu kayak gitu, teman-temannya punya anak yatim malu ya. Nah, hadis di atas memberikan motivasi kepada kita untuk mau peduli terhadap anak yatim, ya kan? Oh, kalau kayak gitu, nah ini kita harus mengingatkannya kan? Ya, kita harus mengingatkannya kalau misalkan perbuatan itu nggak baik buat ya, itu nggak benar. Nanti bakal itu berbuat apa ya? Ya dosa kan? Ya boleh. Terus nanti kalau misalkan dia masih kayak gitu terus, kan ini langsung aja adil sama orang tuanya atau keluarganya. Ya nanti keluarganya yang berutangan kayak gitu. Kalau misalkan kita yang penting kita udah mengingatkannya kan kepada dia kalau itu nggak baik, ya kan? Nah, terus yang kedua yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada hadis tersebut bahwa orang yang menyantuni anak yatim dengan baik maka ia akan bisa bersama dengan Rasulullah SAW masuk surga. Ya tadi, ya kan? Nah, yang terakhir yaitu isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim ini merupakan pedoman bagi hidup bermasyarakat karena mengandung ajaran penanaman akhlak terpuji yang harus menjadi landasan bagi setiap generasi muslim. Nah, dengan anak yatim betul bapak apa ya namanya bermanfaat bagi anak-anak itu, ya kan? Walaupun misalkan ini baju kalian udah bekas, kalian bagusnya bukan bekas ya,
nggak dipakai lagi sama kalian ya kan, kalian kasih ke orang yang membutuhkan aja ya kan. Kalau di kampung-kampung ada kan misalkan anak yatim artinya perekonomiannya standar gitu ya, sedang gitu, kita kasih ke baju kita yang udah nggak pakai, dia senang ya. Dan anak yatim itu nggak boleh dipakai ya kan, misalkan ketawain kayak gitu nggak boleh kan, nggak boleh. Misalkan diajak kayak gini, teman kamu misalkan dia baru meninggal misalkan ya, orang tuanya dia anak yatim, kalian malah ketawain, itu kita kita peduli ya kan. Harusnya kayak gimana kalau misalkan teman kamu kayak gitu, kayak itu namanya sudah kayak gitu, harus kita ketawain, ngejek atau kayak gimana? Hah? Kayak gimana? Ayo, kalau misalkan temennya lagi kena musibah, harus rangkulnya kan? Iya. Kita harus rangkulnya sama dia apa sih? Nyenangin dia, ya kan? Iya. Jangan sampai dia sedih terus, biar semangat sama hidupnya yang di masa depan ya kan? Iya, jangan sampai kita malah ngejek dia, ih dia udah punya ini, ih dia kayak gini kayak gitu, nggak boleh itu ya. Nah, ini ada hadisnya yang artinya aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan telunjuk jari tengah serta beliau melengkapkan antara keduanya. Misalkan gini, ini jari tengah, telunjuk sama jari tengah. Nah, orang yang menyayangi anak yatim itu sama seperti ini jangan nanti, ya kan? Nah, nanti di surga mereka seperti ini, seperti saudara. Makanya kita harus menyayangi anak yatim, ya. Jangan pernah malu punya teman anak yatim, ya kan? Sekarang ada orang yang malu kayak gitu, makanya punya anak yatim malu ya. Nah, hadis di atas memberikan motivasi kepada kita untuk mau peduli terhadap anak yatim, ya kan? Kalau misalkan anaknya bandel, suka Kalau kayak gitu, kan ini kita harus mengingatkannya kan? Iya. Kita harus mengingatkannya kalau misalkan perbuatan itu nggak baik buat dia, itu nggak benar. Dan nanti bakal itu berbuat apa ya? Dosa kan? Nggak boleh. Terus nanti kalau misalkan dia masih kayak gitu terus, kita nih kita harus aja adil sama orang tuanya atau keluarganya. Dia nanti keluarganya yang bertangan kayak gitu. Kalau misalkan kita, yang penting kita udah mengingatkan ya kan kepada dia kalau itu nggak baik, ya kan? Nah, terus yang kedua yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada hadis tersebut bahwa orang yang menyantuni anak yatim dengan baik maka ia akan bisa bersama dengan Rasulullah SAW masuk surga. Kayak tadi, ya kan? Nah, yang terakhir yaitu isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim ini merupakan pedoman bagi hidup bermasyarakat karena mengandung ajaran penanaman akhlak terpuji yang harus menjadi landasan bagi setiap generasi muslim. Nah, dengan kita punya kepedulian sosial itu termasuk pada akhlak terpuji karena kita sudah menolong dengan sama manusia atau umat muslim, ya kan? Apalagi anak yatim. Serta nah, baik. Sekian dari kakak, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya? Atau kakak yang nanya? Boleh ya. Mau nanya, boleh tanya Pak ya? Oke. Tadi berarti termasuk ke materi yang tadi ya, pertanyaannya ya. Tentang kepedulian sosial, tentang apa? Coba sebutkan 3 perilaku tentang kepedulian sosial. Tapi katanya mau ditanya. 3 perilaku kita tentang kepedulian sosial. tolong menolong, Dalam sehari-hari misalkan tolong menolong kalau misalkan teman kita butuh bantuan, seperti misalkan dia gak punya buku atau baju, kita kalau misalkan ada uang untuk membelikan dia buku, atau kita misalkan ada buku nggak untuk pakai di rumah,
akan bisa bermanfaat buat dikasih ke dia. Terus Kalau ada peduli terhadap sesama manusia, kayak bersosialisasi gitu. Jadi kayak misalkan kita peduli teman kita yang membutuhkan bantuan kita gitu. Jadi jangan jangan diem aja. jadi jangan kayak apa ya, dia butuh bantuan kita kayak nggak peduli. Jadi kayak bahagia di atas penderitaan dia misalkan gitu. Kita Kemudian berbuat baik berbuat baik pada pada teman atau sesama yatim gitu. Sesama yatim, anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim gitu. Misalkan dia melakukan hal yang kayak nakal, kita mengingatkan dia. Terus apa lagi ya? nah itu berarti termasuk kepedulian sosial ya kan? Ya. Masuk contoh perilaku kita. Nah, misalnya dari situ misalkan kamu kayak gini gitu ya bisa kan? Ini misalnya gini aja. Kamu kayak gini sekarang hari Selasa, kan ada teman kamu yang lupa bawa uang. Iya. Dia mau jajan, kita kasih pinjam. Karena kita peduli sama jarak dia. Nih, gini, kalau misalnya kita nggak kasih uang sama dia, nggak ngasih pinjam uang, takutnya nanti tiba-tiba dia malah malah kita semuanya yang repot.